Tuto ya manuto. Cek cek. Operator volume naik lagi, volume. Pengumuman bagi ibu-ibu yang merasa badannya gembrot dimohon untuk duduk agar tidak menutupi yang belakang. Monggo. Monggo. Ye. Anggarin ben penak. Sampun saged dimulai. Monggo lenggah sing penak. Sampun sudah duduk semua. Ayo duduk. Temeriki bosone lu. Sik tak gurung mari. Basa longgone napa? Ya jagong. Masya Allah. Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu jenengan itu menfoto kula pengen buat status. Masalah syuting menyuting sudah ada lu sakmene kae. Sudah ada petugasnya sendiri. Jenengan tidak usah menyuting. Kalau cuma pengen bikin status saja, nanti kula paringi waktu buat mengfoto. Ngoten nggih? Tapi setelah itu semuanya fokus ke saya nggih. Karena kalau jenengan tetap begini, kasihan yang belakang gini-gini. Siap?
Wes, ayo nang difoto dhisik. Ayo cepetan. Ojo kok liyane melu. Sudah? Sampun? Sudah? Sampun? Napa temriki basane sampun napa? Gores? Wes. Sampun? Sudah nggih? Sampun? Koyok bakul wedang. Nggih. Nggih wedang jahe. Sing penting. Sampun nggih? Ayo sekarang bikin status, saya tunggu. Temriki basane kula napa kula? Nong. Sampun semuanya monggo jawab salame kula kelawan semangat ngaten nggih. Kula cek semangat riyen sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Sabar. Bu, jawabane sallu ale ngoten nggih. Pripun? Nah, mriki pripun, Bu? Nah, sebelah mriki mau. Sakit nggih? Yuk. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam lana dina wa jami'ul kauni lana wa qana. Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana sallu alaihi. Allah al-Islam wa jami'ul kauni lana wa qana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pini sepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, segenap tokoh masyarakat, segenap bunyai, kiai, guru-guru, para asatid wal ustadah. Ingkang kawula hormati Simbah Kiai Haji Ahmad Kiai Haji Ahmad Dumeri selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqomah. Ingkang kawula hormati Gus Bahar Mauludin, Gus Burhan, Gus Haji Muhaimin, Bapak Kiai Haji Habib Mustafa beserta istri. Alhamdulillah. Boten pareng sam. Nah, dinikmati. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Habib Mustafa beserta istri. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Turwan Syahudi beserta istri, Gus Amir Faisal Hidayatullah beserta istri, Gus Mujib beserta istri, Bapak Kiai Muhammad Soleh beserta istri, Bapak Kiai Zubarul Hadid beserta istri, Bapak Kiai Haji Maksum beserta istri, Bapak Kiai Mudaim beserta istri, Bapak Kiai Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Mudaim beserta istri, Bapak Kiai Muslim Arwani beserta istri, Bapak Kiai Muslihuddin beserta istri, Bapak Kiai Bapak Kiai Yazid Tamami beserta istri, Bapak Kiai Kurtubi beserta istri, Bapak Kiai Wahid beserta istri, Bapak Kiai Iswayudi beserta istri, Bapak Kiai Muhlasin beserta istri, Bapak Kiai Agus Mustaqim beserta istri. Ingkang kawula hormati aparatur pemerintah ingkang tumut hadir sak menika, Bapak Martoyo selaku Kepala Desa Rawajaya. Ingkang kawula hormati Bapak Misno selaku Kepala Dusun Rawajaya. Ingkang kawula hormati Bapak Misno selaku Ketua RW 01. Ingkang kawula hormati Bapak Kasno dan stafipun selaku Ketua RT 07 RW 01. Ingkang kawula hormati dan sangat saya muliakan keluarga besar Sohibul Hajah sekeluarga, Ibu Sutijem ingkang kagungan hajat. Sedaya para Bapak Ibu ingkang tumut hadir teng mriki, mugi-mugi sedaya angsal barokah manfaat. Amin Allahumma. Pertama yang paling utama, alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelah mriki sehat? Sehat. Sebelah mriki sehat? Sehat. Mriki sehat? Sehat. Insyaallah sehat sedaya, apalagi sehatnya dilengkapkan dengan yang namanya afiat. Afiat itu apa? Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan ketaatan. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan taat, bukan untuk melakukan maksiat. Apalah artinya kita sehat kalau ternyata dibuat untuk melakukan kejahatan? Apalah artinya kita sehat kalau sehatnya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan? Bahkan para pelaku kejahatan, para pelaku maksiat itu justru badannya sehat-sehat. Gimana pembahasan? Maling sehat apa mboten? Sehat. Napa? Rampok sehat apa mboten? Sehat. Pejabat yang suka korupsi sehat apa mboten? Sehat. Ibu-ibu yang suka rasan-rasan, ibu-ibu yang sakit apa yang sehat? Iya, karena kalau sakit dia tidak akan kober. Tahu kober? Kober itu sempat. Biasa orang semorek-morek. Nyentak kabes. Bat! Ya orang sehat, ya orang maling. Sabar.
Wong kula ngomongin nggih sabar, tenang nggih. Jadi rata-rata para pelaku kejahatan itu justru badannya sehat-sehat. Makanya kita doa, kalau berdoa itu yang lengkap. Ya Allah, jenengan paringi kula sehat wal afiat. Doanya yang lengkap agar apa? Sehatnya digunakan untuk melakukan kebaikan, sehatnya digunakan untuk melakukan ketaatan. Sudah diberi kesehatan, jangan lupa ngucap matur terima kasih. Kalau terima kasihnya kita nanggone Gusti Allah itu dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa kita disuruh mengucap terima kasih? Karena ternyata terima kasih itu termasuk kata-kata ajaib. Ada 3 kata ajaib yang sering diremehkan: minta maaf, minta tolong, ngucap terima kasih. Jenengan kalau ngasih kolek ke tetangganya, tahu kolek? Kalau ngasih kolek ke tetangganya, terus habis dikasih ternyata tetangganya muni, ya Allah, matur nuwun ya. Napa nek jarene tiang mriki matur nuwun apa? Suwun ya. Suwun wis dikei. Kita yang ngasih kan seneng to nggih? Seneng luar biasa. Kita ngekei wong, awak dhewe ngekei wong. Tak kei kolek. Dadak sing dikei ya. Kate ngewehi maneh, males. Allah pun juga begitu. Ketika kita dapat nikmat kepada Allah, dapat nikmat dari Allah, ojo lali ngucap matur podo karo jenengan diparingi duit karo bapake. Biasanya kan muni matur nuwun to nggih? Nggih to Pak? Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu nek jenengan paringi duit muni matur nuwun apa mboten? Kadang-kadang lali ngomong matur nuwun, justru malah ngomongku. Sedina diparingi 100.000 alhamdulillah. Sedina 50.000 alhamdulillah. Sedina 1.000 ya tetap alhamdulillah. Alhamdulillah Mas, sedina 1.000 tak nikmati, paling ya kena gawe tuku. Sama kepada Allah, awak dewe dapat nikmat isok ngaji alhamdulillah, isok sembayang alhamdulillah, sok silaturahim alhamdulillah, keluarga bahagia alhamdulillah, urip disyukuri. Apalagi Bu nyun sewu, ini acaranya adalah haul, menghauli almarhum Hajah Marsidi yang ke-3. Hajah Marsidi niki berarti mbae Ibu Suti Jem. Oh, garwane Ibu Sutin. Garwane Ibu Sutinem. Mugi-mugi garwanipun diparingi jembar kubure, diterami amal baiknya. Jadi Bu nyun sewu, babakan masalah mati, sedoyo saya yakin kepingin matine husnul khotimah. Man hayya ala syai'in mata alih. Tiang niku mati tergantung kebiasaan. Nek ono uang kebiasaane api, insya Allah matine yo api. Nek ono uang kebiasaane elek, matine yo elek. Mergo tiang itu, orang itu mati mergo kebiasaan. Jenengan misale kebiasaane rasan-rasan, insya Allah matinya tidak jauh dari aktivitas rasan. Jenengan ketika rasan-rasan, ya Allah wong iku lho tak kandhani ta, wong iku kebiasaan.
Sabar, sabar ya apa ya? Wong iku nek rasan-rasan ki Masya Allah wandus bisa jadi mantun rasan-rasan, mantun ngomel mati. Karena apa? Orang itu matinya tergantung kebiasaan. Ada orang itu terbiasa nyolong, bisa jadi matinya juga pas nyolong. Ada orang kebiasaannya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa jadi mosok jare lah apa no. Nggih, sabar nggih. Masalah. Ora tau ndeleng wong ayu apa? Jadi orang itu mati tergantung maka bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang bagus, bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada orang itu kebiasaannya ceramah, loh bisa jadi matinya pas ceramah. Loh bisa jadi, kita kan nggak tahu kapan matinya ya toh. Nggak bisa jadi jenengan duluan saya terakhir, atau saya terakhir jenengan duluan. Mbah-mbahnya jenengan sampun teng mriko, boyot-boyote jenengan sampun teng mriko, tiang-tiang mbah-mbahe turunane jenengan sampun teng mriko. Nggih kanton jenengan sing dereng mriko. Jenengan mosok mboten kepengin telik-telik mriko napa? Jangan coba-coba. Besok saja. Makanya bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang bagus, kebiasaan-kebiasaan yang baik, biar apa? Biar matinya juga baik. Sedonya juga diparingi husnul khotimah. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya diparingi husnul khotimah. Amin Allahumma. Tapi nak kula tingali tiang mriki sedaya tiang apik kabeh. Minimal orang yang selalu berusaha menjadi wong apik. Orang yang selalu berusaha menjadi baik. Tapi nek pengajian seperti ini harus ada perubahan. Yang asalnya suka rasan-rasan, mari melu pengajian, mandek leren. Ojo kok padha. Napa nek teng mriki basane ae napa? Ya baik. Baik. Menekan katanya. Ojo kok pada. Jangan sama saja, harus ada perubahan. Perubahan itu juga butuh pengorbanan. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi orang baik. Tahu bahasa ujuk-ujuk? Apa di sini? Ijik-ijik. Orang baik itu tidak ijik-ijik. Jadi baik. Semua jadi orang yang tidak baik, yang memaksa diri menjadi baik. Ibu-ibu yang terbiasa menjaga lisan itu bukan hijik-hijik, bisa jaga lisan. Awalnya memang nggak bisa, yang akhirnya dipaksa lalu menjadi hijik-hijik. Yeah. Bahasanya banyak sing beda ya Bu.
Tapi paham toh nggih? Gak apa-apa lah, rodok mikir nggih. Nggih. Apa nek gak apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Duh, ora apa-apa. Rencana ya. Yang penting semuanya selalu berusaha menjadi orang baik, berusaha jadi wong apik dulu. Karena Kanjeng Nabi pun innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu berarti perilaku yang baik. Akhlak itu adalah tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Jenengan kesandung pluk, terus lisan bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu akhlak. Jenengan kesandung pluk, kok dadak meso J. Kalau di sini meso pakai huruf apa? A. Astagfirullahaladzim. Piye to Ibu? Tahu basa meso? Meso itu kesung, 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 kesung. Oh, kesu. Jenengan kesandung pluk kok dadak kesu. Itu juga akhlak, tapi akhlak yang jelek. Makanya tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Orang itu tidak bisa macak. Macak itu apa? Berpenampilan baik kalau dia sedang kaget. Jenengan tingali, jenengan lihat. Kalau ada orang dikageti, blok, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullah, masya Allah. Nah, itu dimulai dari kebiasaan, Bu. Blok, kesu. Itu berarti kebiasaannya kesu. Kesu itu boso kan? Bukan meso kan? Mesonya kan diawali A tadi toh. Gak apa-apa pun. A niku napa? Oh, A itu astagfirullah. Halal sekali, Bu. Halal sekali. Ya, jenengan. Jadi gini Bu, orang itu tergantung kebiasaan. Pengen jadi orang baik semuanya harus dipaksa baik. Tidak bisa ujuk-ujuk menjadi baik. Tidak bisa ijik-ijik kok moro-moro dadi wong apik, semuanya kudu dipaksa. Ngoten nggih Bu nggih? Jadi bagaimana agar bisa menjadi baik dan menirukan akhlaknya Kanjeng Nabi? Carane dadi wong apik pelan-pelan. Orang langsung ujuk-ujuk, aku pengen akhlakku kayak Kanjeng Nabi, niru sak kabehane, pegel. Dari mulai yang sedikit dulu, dari mulai yang baik, mulai dari lisan. Setelah lisan perilaku. Ngoten nggih Bu nggih? Carane niru akhlake Kanjeng Nabi. Lah piye ning? Kula enggak pernah ketemu sama Kanjeng Nabi. Saya enggak pernah kepanggih Kanjeng Nabi. Piye aku carane ben iso niru akhlake Kanjeng Nabi? Carane nyedek nanggone ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerusnya para nabi. Wong alim, wong pinter. Di sini ada TPQ? Ada? SPP ini piro? Gratis. Kadang-kadang orang tua padahal SPP sudah gratis, tapi kadang males ngajekno anak. Ayo, nggih napa mboten? Syukur-syukur anaknya dipondokno, Bu. Syukur-syukur anaknya dipondokkan. Apa nek dipondokno, dipondok kena. Ya dipondok kena. Syukur-syukur anaknya dipondok kena. Ya apa wis pantes tagak iki dadi wong Tegal. Cilacap Tegal iki lak medhok kabeh to. Orang medok ngapak.
Ora ngapa kok ora kepedhek lah nyong kira bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tirulah akhlake Kanjeng Nabi. Kula niki wau nggih ningali jenengan ki sampai kesupen. Ternyata kita belum mengawali pengajian ini dengan bacaan sholawat. Sholawat ini memang tidak pernah kali gurune kula. Kula niku jadi live kula, video kula itu dipantau sama guru kula. Guru kula itu selalu mantau dan bilang, jangan sampai pas ngaji lali maca sholawat. Lho kula mboten lali maca sholawat. Awal kan kula sampun maca sholawat. Nggih, tapi sholawat ini, khusus sholawat ini biasanya kula mboten diiringi kali grup. Teng mriki teng Surabaya jenenge grup Banjari. Nek teng mriki napa? Adro, sabar. Jenengan kerasa mboten nek ngomong kali kula niku ngotot ngoten kerasa? Oh mboten, ancen teng mriki nek ngomong nggih ngotot ngoten. Masya Allah nek ngomong nggih kudu adro ngoten nggih. Emang harus ngeden begitu ya? Oh sabar toh. Jadi kula buka niki siang menika dengan waosan sholawat. Mugi-mugi sedaya angsal barokah sholawat. Ngoten nggih? Karena apa? Jenengan nek ngandalno ilmu, jenengan nek ngandalno ngaji itu tidak bisa. Karena tidak semua orang tiang sakmenten katae ki gak paham kabeh kadang-kadang. Sing paham itu orang-orang terpilih. Gak kabeh wong diparingi paham, tapi minimal angsal barokah maca tapi tetap sing maringi paham niku Gusti. Ngaji sepisan gak paham gak popo, rapap apa bosone? Ora papa. Ngaji sepisan gak paham ora papa. Karena yang ngasih paham niku Gusti Allah. Sing maringi anak pintar itu Gusti. Tugas kita hanya berusaha. Ngaji bolan baleni, ngaji ping pisan, ngaji ping loro, telu, papat. Kok gak paham-paham, kok gak pinter-pinter? Ora apa-apa. Sing maringi paham niku Gusti. Tetap kita harus berusaha minimal oleh barokahe maca khusus sholawat ini saya mboten diiringi kalih hadroh, mboten diiringi, mboten backingiku sing nyanyi, mboten usah backingi, cuman ada dua suara, suarane kula kalih suarane jenengan. Ngoten. Napa to mriki jenengan napa? Kowe sing napa ya sing halus gitu loh Bu, lemah lembut begitu loh. Oh sampean sembarang lah. Jadi cuman ada dua suara, suarane kula kalih suarane sampean. Nggih, semuanya baca kelawan khusyuk. Monggo nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Monggo.
ahlil badr ya Allah. Monggo. Ala Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat, sing sakit-sakit diparingi sehat, sing sehat nggih tambah sehat. Mugi-mugi sing gadah utang nang lunas utange, sing gadah cicilan mugi-mugi nang lunas cicilane, sing gadah bojo mugi-mugi ilang susahe. nggih, mugi-mugi ilang susahe. Ngoten nggih Bu nggih. Mugi-mugi sedaya sing dereng budal haji nang budal haji kabeh. Jenengan kalau kena hujan itu jangan mengersula. Jare nang kene A kabeh. Saiki kula ngersula jare ngersula. Apa yang benar? Ya, mengersula. Oh. Jangan mengersula dan mengedumel. Dinikmati. Jangan sampai kita itu ketika diberi hujan berdoa yang tidak di dalam hati. Waduh, udan maning diteles kabeh ki awakku. Bayangkan kalau misalkan nikmat hujan ditarik oleh Allah. Ayo. Ayo. Lo. Makanya diparingi hujan alhamdulillah. Mboten diparingi udan ya alhamdulillah. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Pun percaya mawon kali Gusti Allah, ya Allah, ternyata kalau misalkan takdirmu adalah gerimis, kalau di Surabaya teltik, teng mriki napa? Remun. Wah, bujuk iki. Remun. Alah, mbah. Apa? Remun. Lah iya remun. Oh, kremun. Tuh. Ya Allah, meskipun diparingi kremun, tetap alhamdulillah. Sabar. Jenengan kalau ingin doanya mandi, Mboten adus. Kalau ingin doanya manjur, kalau ingin doanya cepat diijabah, makbul, jenengan bisa ambil nama-nama Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, utange kula kathah, duwite kula entek. Ya Allah, Ya Rahman, jenengan paringi rezekine kula lancar ya Allah. Niki Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Fattah. Saged to nggih? Njaluk duwite akeh ngoten nggih? Coba Ya Fattah, Ya Rozak, ya. Nah, niku nek njaluk duwite akeh ngoten nggih? Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Fattah, Ya Rozak. Diparingi lancar urusane. Ya Hafid, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah. Saged? Yuk, Ya Hafid, Ya Nasir, Ya Wakil. Nah, apal ya Allah nih tok. Ayo, Ya Hafid, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah. Yuk, Ya Hafid, Ya Wakil, Ya Allah. Nah, dibaca nggih.
Nek sing rezekine tok iku mau kudu apal. Jenengan pengen duwite akeh, aku pengen duitku akeh. Ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak. Oh, ternyata diberi cobaan bojone selingkuh. Ya Katuto, ya Manuto. Sakit to nggih? Coba ya Katuto. Kaya iki sing paling apal. Berdoa itu lewat Asmaul Husna bisa. Berdoa itu adabnya pertama Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Harus ada sholawatnya loh nggih. Ingat, Nabi Muhammad itu manusia yang paling dicintai oleh Allah. Jenengan kalau berdoa ada bacaan sholawatnya, Allah eling. Oh, orang ini tahu orang yang paling aku cintai. Geniku Kanjeng Nabi. Berdoa kali maca sholawat mantun ngoten pakai Asmaul Husna bisa. Berdoa lewat nama-nama Allah di Asmaul Husna niku. Pengen dungane mandi apa maneh secepat kilat jenengan pakai sholawat. Jenengan pernah angen-angen mboten? Angen-angen itu ya angen-angen pokoknya. Membayangkan, memikirkan. Pernah angen-angen tidak kalau di dalam masjid itu nama Allah berjajar dengan nama Muhammad. Ada yang pernah angen-angen dan berpikir mboten? Saya itu tercegekkan. Apa ya bahasanya cegekkan itu? Ora tercengang. Nek tercengang iku ngene. Saya itu pokoknya kuwi lah. Tiba-tiba berpikir keras ketika adik kulo itu tanya kepada saya. Adik kulo tanya, "Mbak." Nah, kalau di sana itu Mbak. Kalau di sini apa? Ya yuk. Yuk. Nah. Yuk. Mbak yuk. Yuk Umi. Ya Allah, kok ngene temen bosone. Mbak, sik talah Mbak, kenapa ya kok di masjid itu nama Allah kok berjajar dengan Muhammad? Masa Allah jajar kale menungso? Kanjeng Nabi itu kan manusia, tapi kan beda, tidak seperti manusia-manusia jemburi seperti ini. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia yang istimewa. Lah kenapa kok nama Allah berjajar dengan Nabi Muhammad? Kenapa ya Mbak? Kalau di masjid-masjid kok nama Allah itu selalu sejajar? Masa orang-orang menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah? Loh, enggak. Akhirnya aku berpikir, ternyata ini ada ceritanya. Di kitab Jalaluddin Asyuyuti ternyata diceritakan ketika Nabi Adam diciptakan. Kenal Nabi Adam nggih? Semerap Nabi Adam nggih? Nggih, kenal teng pundi? Ternyata ketika Nabi Adam baru saja diciptakan, ternyata Nabi Adam itu pas melakukan kesalahan, Nabi Adam pernah melakukan kesalahan makan buah khuldi. Makan buah khuldi, setelah itu Nabi Adam diturunkan ke dunia. Setelah diturunkan ke dunia, Nabi Adam dipisah dengan ibunya Siti Hawa. Setelah itu Nabi Adam ternyata berdoa, Robbana ya Robbana, Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lan minal Bu sirin duduk sirin. Lah yo sirin.
Lah jenengan tadi sirin minal khosirin, minal sirin bukan sirin. Ternyata selain doa itu ada doa Nabi Adam itu ternyata berdoa seperti ini kepada Allah, ya Allah tolong ampuni saya, tolong ampuni istri saya, tolong ampuni dosa-dosa kami ya Allah lewat wasilah Muhammad. Allah kaget, loh Adam dalem, ayo Adam kurang kompak, Adam dalem, dalem Adam dam. Kamu kok tahu Muhammad? Tahu dari mana engkau? Tahu dari mana nama Muhammad? Padahal Nabi Adam itu nabi keberapa? Pertama. Kalau Nabi Muhammad nabi terakhir. Lah Nabi Adam kok iso kenal? Bisa kenal di mana? Nggih kados jenengan tadi lho kalau tanya, kenal Nabi Adam? Kenal teng pundi, Kang? Ternyata Nabi Adam ngomong kepada Allah, ya Allah, ketika rohku dimasukkan ke dalam tubuhku, aku melihat di langit-langit arsy, ternyata ada namamu Allah dan Muhammad di sampingnya. Kenapa ternyata Nabi Muhammad itu di samping Allah? Ternyata saking cintanya Allah kepada kanjeng Nabi. Kepengen dungane mandi, kepengen dungane manjur, kepengen dunganya makbul lewat Nabi. Sampai kalau misalkan ada orang kok ternyata takdirnya masuk neraka, dia bisa masuk surga lewat jalur maca sholawat. Coba saya tanya, jenengan satu hari semalam baca sholawat berapa kali? 1000. Masya Allah. Coba ibu-ibu iki sing kodong ping iki, kodong ping. Nih, wajahnya rodok jemburis iki. Ayo, sehari semalam berapa kali sholawat? Masya Allah, gak tentu. Oh, tidak terhitung. Saking banyaknya. Masya Allah, saking banyaknya itu sampai tidak terhitung. Subhanallah, ora percaya blas. Maka jangan sampai kita tidak membaca ingin doanya cepat diijabah kali Gusti Allah. Caranya lewat sholawat. Caranya lewat sholawat. Ya Allah, lewat wasilah kanjeng Nabi, ya Allah, manusia yang paling engkau cintai, manusia yang paling engkau banggakan, manusia yang paling engkau sanjung-sanjung. Allah menyuruh kita sholat, Allah mboten sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah mboten poso. Tapi Allah ngengken kula jenengan maca sholawat, Gusti Allah piyambak niku nggih maca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya menek gak apa-apa lah, pokoknya paham lah ya. Makanya kalau diajak baca sholawat jangan aras-arah aja meneng bae, meluwo ikut to, jangan umi-umi tok. Apalagi tadi ad-dinu lana wal haqqu lana. Wong karimune shollu alaih. Karena Nabi itu manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso nanging ora kaya umume menungso. Ini kan bahasanya beda. Kalau di Surabaya itu o gitu. Kalau di sini Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso nanging ora kaya umume menungsa.
Kalau ben podo-podo emosi nih. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten. Inten itu apa? Berlian. Permata. Itu kalau bahasa Jawanya namanya inten. Kalau Cilacap apa? Wala intan. Mbok intan. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate intan. Kumpul karo gragal. Semerap gragal. Gragal itu watu cilik arane gragal. Gragal. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate intan kumpul karo gragal. Emosi aku. Watu dudu intan. Salawatan. Sholli wa sallim. Hop 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 hop. Fungsimu apa nang kene? Siap, Guru. Ayo. Sholli wa sallim dah. Hah? Ayo. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli iman ala Ahmad wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab iman qad wahada. Monggo saya sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab iman wahada wal ali wal ashab iman qad wahada. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono manung. Apa? Ayo sa, wong kari muni sae. Ayo, Kanjeng Nabimu iku ngono manung nanging ora kaya umume mah. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate intan kumpul karo watu dudu intan. Monggo selawatan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab iman wahada wal ali wal ashab iman qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Niki saya dikasih waktu sampai jam Sepuasnya. Sepuasnya, guys. sampai jam. Ayo coba sebelah sini sampai jam. Dua apa empat? Sebelah mriki kula sampai jam 10, 11, 12, 1, 5 jam. Masya Allah. Nggak capek jenengan?
Kuat jenengan? Masya Allah. Sini juga kuat? Saya nggak kuat. Coba Bapak Ibu, kira-kira doa itu cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita sedih? Ayo. Coba ibu-ibu ayo. Kalau ibu-ibu berarti yang kerudungan toh nggih. Ibu-ibu, doa itu ternyata cepat diijabah ketika kita senang atau ketika kita sedih. Nah, ibu-ibu berarti. Saiki next, bapak-bapak. Bapak-bapak, kira-kira doa itu diijabah ketika kita senang atau sedih? Ternyata doa itu cepat diijabah ketika kita senang. Tepuk tangan buat Mas Jemburis. Kok bisa ketika senang? Ternyata kenapa ketika senang? Karena ketika kita senang tidak semua orang bisa berdoa. Bayangkan kalau kita senang, uang banyak, oh tanah melimpah, oh duitnya turah-turah, Masya Allah. Itu justru lebih susah ketika berdoa, banyak lupanya. Tapi kalau kita utangnya akeh, cicilan urung bayar, SPP sekolah urung bayar, ya Allah. Ayo, gimana pembuatan? Lebih susah ketika senang. Karena apa? Ketika kita senang, kita cenderung lupa, cenderung lalen, cenderung lalen. Hah? Ngelalen. Oh, kelalen. Pakai K. Masya Allah, Rabbil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang sini itu berarti ngomongnya itu mengotot-ngotot gitu ya? Cok kelalen. Iya, saya tahu bahasa ngapain kok ikut tok aja kayak kue. Kepriwe itu apa? Oh, enggak kepriwe. Ternyata doa itu cepat diijabah ketika kita senang. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai menyerah ketika berdoa. Dungo, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Bayangkan saja jenengan ketika meninggal di hauli, didatangi banyak orang, Fatihah wong sak menekehe, Fatihah segini banyaknya orang. Bayangkan saja betapa senangnya almarhum, betapa senangnya beliau di alam kubur. Karena kita kalau mati cuman boto donga, cuman boto donga. Gak mungkin kita di kuburan loh. Gak mungkin kita di kuburan mencari dunia. Harta yang jenengan punya saniki niku mboten dibeto mati. Jenengan pernah lihat ada mayat jualan pentol? Karena dunia mboten digawa mah. Yang kita perlukan hanyalah doa. Jenengan pengen anak-anaknya soli-soliha, tidak ijik-ijik dadi soli-soliha. Kalau tidak ada doa orang tua, yang penting anak sekolah, yang penting anak ngaji, yang penting udah anak tetap ke pesantren, tapi orang tuanya tidak berdoa, tidak bisa. Ora bisa. Anak sekolah ngaji mondok pesantren tapi orang tua tidak berdoa, ora bisa. Tetap harus ada doa orang.
Ini apa? Orang ngombe. Saya cuma tanya, ini apa? Botol. Ya bener sih. Banyu putih. Ini apa? Air putih. Apa? Bosonya Cilacap. Banyu bening. Banyu bening. Ini namanya banyu bening. Jenengan kalau pengen anaknya solih-solihah, percaya dengan doanya sendiri. Minta doa kepada orang soleh boleh, tapi jenengan harus berdoa sendiri. Minta doa ke orang soleh tapi jenengan tidak berdoa, ya percuma. Tidak bisa. Minta doa tapi kita juga berdoa. Ini apa? Air putih. Jenengan harus mendoakan anaknya tirakat. Tirakat tidak bisa tirakat puasa, tirakat banyu putih. Ini air putih. Kalau ibunya saya dulu itu dapat ijazah dari kiainya, air putih itu difatihai kepada anaknya masing-masing 7 kali. Al-Fatihah buat anaknya, nek anake siji Fatihah ping 7. Halo, paham toh gak? Anak 1 Fatihah ping 7, anak loro Fatihah ping 14, nek anake 3 Fatihah ping 21, nek anake 21 Fatihah ping sing muni hitung dewek. Anaknya difatihai. Kenapa disuruh memfatihai? Ditirakati, Bu. Biar anak ini dimudahkan langkahnya ketika mencari ilmu. Biar anak ini dimudahkan pikirannya, diencerkan otaknya. Ternyata orang tua ikut berperan juga mendoakan. Kiai kula nek nerima santri niku mesti sanjang ngeten. Tapi orang tua juga mendoakan nggih. Jangan pasrah di pondok. Orang tua itu perannya juga penting. Orang tua jenengan lihat anak-anak yang sukses, anak-anak yang solihah, biasanya itu karena tirakat orang tuanya. Jenengan gak bisa tirakat yang berat-berat. Puasa, puasa Senin Kamis loh, 1 minggu cuma 2 kali. Jenengan gak bisa, saya gak terbiasa puasa asam lambung, urunan kali bapak jenengan nyenen, bapak ngemis. Atau dibalik, bapak nyenen, jenengan ngemis. Jaluk urunan menfatihai anaknya, menirakati anaknya agar anaknya menjadi solihah. Sebenarnya aktivitas puasa ini juga bisa menahan jenengan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Banyak contoh, jenengan sukanya rasan-rasan. Ketika puasa, oh ingat, ojo rasan-rasan mergo lagi puasa. Napa basane puasa to mriki? Ya puasa. Aku tidak rasan-rasan karena aku sedang puasa. Nanti aja kalau rasan-rasannya pas buka. Ya podo ae. Menahan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dapat puasanya, dapat pahalanya, dapat tirakatnya, dapat memaksa diri kita untuk berusaha berbuat baik. Awalnya harus dipaksa, Bu. Sama halnya jenengan kalau pegang mic. Orang kalau tidak terbiasa pegang mic, dia akan apa itu? Belidek, neletak, nyeletak. Orang kalau tidak terbiasa pegang mic, ketika dia pegang mic, dia akan nyeletak. Ojo dibujui taku. Apa basane? Ayo sing temen. Halau derdek ngono ae. Karena tidak terbiasa, dia akan derdek. Tapi kalau sudah terbiasa, gak derdek, sudah biasa. Awalnya
harus dipaksa yang akhirnya menjadi awalnya suka rasan-rasan sehari semalam diempet. Hei yuk tak kandani tanggamu loh. Bisa Bu? Bisa. Coba praktek nggih. Ayo. Yuk tak kandani tanggamu loh tuku gelang anyar. Sebelah sini bisa nggih Bu? Gini, tanggamu loh tuku gelang anyar mau dipamerno. Bisa. Ayo coba nggih. He, tanggamu mau lo tuku gelang anyar dipamerno pas pengajian. Dipraktekna. Iso to aku. Dipraktekna. Dirungak. Rungok. Dirungok kena. Meremehkan. Ora lali. Dirungok kena. Dipraktek. Ojo sampai dilali. Mantep. Ngoten nggih Bu nggih? Jadi pun kula mboten kepengin ketika jenengan pulang, ketika jenengan sedaya pulang tadi pengajian dapat apa? Mbok. Diingat-ingat kalau berdoa harus lengkap sehat ketika berdoa bisa apa lagi? Snack. Snack damel kula. Pak Supir. Lah kula mboten. Ora usah. Di sini memang tradisinya yang penceramahnya ora usah. Padahal dulu saya itu kalau pengajian bawa sepeda motor. Dulu saya itu kalau pengajian bawa sepeda motor, tapi Jawa Timur. Dulu saya pengajiannya masih sekitar Jawa Timur, tapi itu kilometernya jauh. Saya naik sepeda motor sendirian. Bayangkan. Hah? Beledak. Becak. Jahat-jahat wong ini aku. Saya dulu itu naik sepeda motor. Bayangkan naik sepeda motor ketika panitia setelah pengajian, "Ning, mobilnya mana?" Niki sepeda motor. Itu Bu, Masya Allah, dari panitia itu berkatnya besar. Berkatnya itu besar banget. Iya, berkatnya besar banget. Untung saja saya sudah ikut pelatihan membawa berkat. Jadi meskipun bawa sepeda, saya itu tetap tegen, bos ada itu sampai muncrat kabarek. Tegen itu apa tegen? Teges, tatak. Meskipun berkatnya besar, saya tetap tatak nyetir. Padahal berkatnya besar banget. Apalagi ini saya bawa mobil. Hanya pendepok keplokimu. Enggak kode. Tapi sayangnya tradisinya di sini nggak dapat snack yang penceramahnya. Apa? Oh dapat. Tradisinya di sini dapat apa enggak? Oh dapat. Saya bawa mobil. Awas, jangan lupa kalau berdoa ingat adabnya. Berdoa itu apa Bu? Pakai baca biar doanya cepat terkabul, bisa pakai sholawat, bisa pakai asmaul
husna. Pengen kita hidupnya diberikan kasih sayang oleh Allah, ya Rahman ya Rahim. Pengen hidupnya diberikan rizki yang banyak, duit yang berlimpah, ya Fatah ya Rozak. Pengen anaknya solih-solihah, urusannya lancar, ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Allah. Pengen bojonya nggak selingkuh, ya Katuto. Berdoa pakai Asmaul Husna, berdoa pakai bacaan maca jangan sampai meremehkan yang namanya doa. Doa nggih Bu. Kadang ada orang, halah dosaku wis kadung banyak iki, dosaku wis akeh iki. Kalau Surabaya itu uakeh. Iya, kalau nek Cilacap kan gini, akeh banget kan gitu. Nek Surabaya uakeh. Nek titik banget iku, oh sitik banget iku Surabaya sawitik gitu. Iya. Kalau ganteng banget niku ganteng gitu. Kalau manis banget niku manis. Kalau ayu banget niku ya terima kasih. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya pengen anak-anaknya solih-solihat ditirakati, doi dzikir lan solo jok nganti lali dzikir jok nganti lali. Monggo selawatan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayati radal alami ya uhayal yudi wal karami ya uhailal yudi wal karami. Monggo sareng-sareng ya Rasulullah alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayati radal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Kelawan Allah kang moho kudu rangkulan rina lan wengi ditirakati diri Allahi dzikir lan solo jok nganti lali dzikir lan ojo nganti lali. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayati radal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Terima kasih karena tidak tepuk tangan.
Kasep. Tahu boso kasep? Kasep itu apa? Carry. Nggih, yang penting jenengan paham toh nggih? Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Kurang? Tasik kuat? Masya Allah, tabarakallah. Nggih pun, jenengan di sini terus nggih, saya balik. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Bu, kok iso apa itu iku lho? Haul, nggih. Jadi ketika berdempetan duduknya seperti ini, manfaatkan sebaik mungkin untuk berdoa. Karena dungane mandi ki wong ngarep tok ki ya batasan seret ngene. Ini mandi ki sakmene, apalagi bergitu-gitu mandi. Apalagi gitu mandi, bercupel-cupel. Oh, jangan salah, meskipun cupel-cupel ini taman surga ini. Amin. Taman surga plus kelek kecut. Jangan lupa, jangan pernah meremehkan yang namanya Kalau orang jahat, jangan dibalas jahat. Dungakno. Jenengan kan biasanya seperti itu nggih Bu nggih. Kalau ada orang jahat kan nggak dibales toh nggih? Enggak. Kanjeng Nabi itu nggak pernah membalas Bu. Meskipun Kanjeng Nabi dilempari kotoran tidak pernah membalas. Jenengan pun juga begitu. Kalau diidoni, Kanjeng Nabi diidoni, tahu basa diidoni? Di apa? Diludahi. Kanjeng Nabi diludahi. Kanjeng Nabi gak marah. Bilang apa? Suwun. Iya, suwun. Apa di sini bahasanya apa suwun? Kesuwun. Orang sini juga begitu ya? Iya, diidoni asuwun. Jangan sampai kita membalas orang yang menjahati kita. Wis dungakno, biar semuanya jadi orang baik sedaya. Ngoten nggih Bu nggih? Maka ngeten Bu, kula nggih supe mewanti-wanti jenengan semuanya kan berusaha menjadi orang baik. Kita tahu saudara-saudara kita sekarang sedang disiksa, digenosida. Aku gak ngomong genosida, disiksa. Genosida, apa sida? Disiksa oleh Israel. Kula nyuwun tolong, kita tidak bisa membantu perang di sana. Kita tidak bisa donasi banyak ke sana. Minimal tidak membeli produk-produk yang hasil penjualannya digunakan untuk membiayai perang untuk menyerang Palestina. Jangan lupa pilih nomor 4 Presiden Umi Laila. Nomor 4 kan calonnya 3, aku 4. Nomor 4 Umi Laila untuk Indonesia lebih cantik dan berirama. Yo pilih nomor 4 ya. Minimal tidak membeli produk-produk yang dimana hasil penjualannya digunakan untuk membiayai Israel. Produknya apa saja? Bu, sekarang banyak di media sosial, ada di TikTok. Punya TikTok. Jangan tahu saya dari mana? Ketik saja. Ketik rek. Ora rek. Produk apa saja yang ikut membiayai Israel. Jangan ojo ditu. Kula kepengin semuanya membuka mata. Jadi ora kadang-kadang ibu-ibu kan seperti ini. Alah podo ae. Ayo, iki wajah-wajah iki. Sebelah kene, ayo, awas nggih, jangan sampai bilang alah podo ae gak ngaruh.
jangan dibeli. Monggo cari tahu, sekarang media sosial sudah terbuka. Jangan kalau nggak punya HP, minta tolong ke anaknya, jangan membeli produk-produk yang mendukung Israel. Ngoten nggih Bu nggih? Paham? Jangan lupa pilih presiden nomor 4 Umi. Mboten. Niki kan menjelang pemilu, ojo sampai kita bertengkar dengan tetangga gara-gara beda pilihan. Ngoten nggih? Semuanya berhak memilih, ora usah sledat, sledot, encap, plorak. Cuman gara-gara beda pilihan. Semuanya berhak memilih, jenengan lihat hati masing-masing, jenengan cenderung ke siapa? Oh iya ya, nomor 4 ya. Tapi nek milih nomor 4 ora tak kei duit. Awas nggih. Jangan sampai kita bertengkar cuman gara-gara beda pilihan. Ngoten nggih Bu nggih? Semuanya bebas memilih, jangan sampai eker-ekeran. Niki waktale pemilu, monggo ikuti kata hati masing-masing. Siap? Yang penting jangan membeli produk yang hasilnya digunakan untuk membiayai Israel menyerang Palestina. Takbir! Takbir! Awah! Sing cetok ngoten lho Bu. Takbir! Ayo, takbir! Lah ngono pun kula nyuwun agungipun pangapunten, niki siapa yang doa? Sinten sing doa? Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Yang pulang sebelum ditutup doa tak dungane sandale ilang. Jare kodho ngabang iki lho. Semuanya jangan sampai pulang sebelum ditutup doa. Ngoten nggih? Mugi-mugi yang pulang sampai setelah berdoa kula dongakno utange lunas, cicilane lunas, masalahnya semua dipermudah oleh Allah, diparingi putra-putrine solih-solihah kabeh. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.